Persidangan sudah sepatutnya dihormati oleh setiap warga negara. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 kemarin diguncang oleh kehebohan yang dilakukan Rasman Arif Nasution dan tim kuasa hukumnya. Rasman yang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik tiba-tiba naik pitam setelah majelis hakim memutuskan persidangan digelar secara tertutup lantaran materi bermuatan asusila. Ketegangan demi ketegangan pun terjadi bahkan saat Firdaus Owiwobo, salah satu kuasa hukum Rasman, naik ke atas meja sidang. Melihat hal itu, Hotman Paris Hutapea yang menjadi saksi pelapor memberikan pernyataan pedas. Bukan hanya tidak patut, namun apa yang dilakukan pihak Rasman adalah upaya menghina pengadilan. Hotman pun meminta dengan tegas agar mereka diproses secara hukum karena membuat ricuh di muka persidangan. Kenapa ini? Kenapa nggak mau di-live-kan? Bertahun-tahun ini masalahnya masih Ketua majelis kemana diganti? Di awal live. Jangan, di awal live sudah ada apa ini? awal live, boleh live. Kenapa nggak Ada apa ini? Ada kita media Pak, bukan ini. Kenapa ini saya jelaskan? Karena mulai Hotman ngoceh-ngoceh. Itulah sifat dia. Di situ tidak berani, mentalnya sayur, masuk mobil ngoceh. Disuruhlah supaya Firdaus, tim hukum Rasman naik ke atas meja, jangan diterima sidang. Urusan apa kau bicara begitu? Sebenarnya bukan huru-hara ya, itu bentuk daripada tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum karena klien saya dicekek ya oleh oknum pengamanan Pamda, mungkin Pamdal atau apa gitu, nggak tahu saya karena nggak jelas di situ SOP-nya ya. Saya nggak pernah niat naik ke meja karena saya ini adalah orang-orang bela diri ya. Saya penganut bela diri ya. Saya pernah di taekwondo, saya pernah di boxer, saya pernah di silat, pencak silat. Jadi saya nggak tahu itu kaki saya seperti apa. Tahu-tahu saya udah di atas meja karena saya fokus pandangan saya ke sana. Pandangan saya fokus ke depan, melihat klien saya, tahu-tahu saya udah di atas meja. Gitu. Jadi itu refleks saya. Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Saya juga meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta agar mengadukan mereka ke polisi karena membuat ricuh depan persidangan adalah tindak pidana. Kericuhan di persidangan yang mempertemukan Rasman dan Hotman kemarin pun tak pelak mendapat sorotan tajam publik. Salah satunya Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang yang mengaku sangat menyayangkan tindakan pihak. Namun ia juga menyentil pihak pengadilan, terutama majelis hakim, karena memutuskan sidang digelar secara tertutup. Karena menurutnya perkara yang menyeret Rasman bukanlah asusila. Hal itulah yang kemudian mematik suasana menjadi sangat panas hingga kericuhan pun terjadi. Nah, dengan peristiwa yang tadi memang peristiwa yang sangat saya sesalkan. Seharusnya jangan terjadi contempt of court. Ya. Contempt of court itu akan berdampak nanti juga pada masalah hukum. Ini saya sayangkan dengan peristiwa tadi. Tapi juga saya juga sangat sayangkan keputusan daripada pihak pengadilan kenapa itu jadi tertutup. Ini kan bukan masalah susila. Tertutupnya di mana gitu loh. Dalam hal apa? Ini kan masalah pencemaran nama baik kok. Jadi harusnya terbuka aja untuk umum. Jadi memang pemicunya mengakibatkan Rasman tidak bisa mengendalikan dirinya lagi.
Tadi juga saya telepon juga melalui salah satu pengacara, kenapa sampai terjadi seperti itu. Karena secara jujur saya juga tidak bisa menapiskan bahwa saya juga salah satu kuasa hukumnya, ya. Saya harus jujur. Tetapi memang saya tidak mau tampil di permukaan. Dengan peristiwa tadi itu peristiwa yang mencoreng marwah dan wibawa pengadilan. Sekarang yang jadi masalah, apakah para penggawa hakim ini melihat situasi ini tidak pernah berpikir bahwa dampak yang akan dilakukan ini akan berdampak pada situasional ini. Itu satu. Yang kedua, sebelum persidangan itu dilakukan, kenapa tidak disampaikan sebelum sidang dibuka? Sehingga untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak mengenakan ini. Nah, akibatnya terjadilah hal-hal yang di luar dugaan kita yang mencoreng marwah wibawah daripada pengadilan. Itu yang saya katakan tadi, content of court tadi, ya. Ada yang sampai naik ke meja lah, ada yang gebrak-gebrak meja lah, ada yang mau memukul si Hotman. Tapi ya alhamdulillah Hotman saya lihat juga tetap tenang saya. Saya tidak berpihak kemana-mana ya. Harusnya awal-awal dari hari sebelumnya sudah disampaikan bahwa sidang selanjutnya adalah sidang tertutup. Sehingga sudah siap mempersiapkan diri semuanya. Jangan seketika pada situasi sedang memanas, pada saat pembuktian, kok di situ malah justru sidang tertutup. Ini kan juga nggak adil gitu loh. Sebenarnya sejak sidang pertama kali sidang dibuka untuk pembacaan dakwaan, hakim ini sudah tidak netral. Tidak netral. Tapi saya memandang, misalnya bahasanya itu seperti menunjukkan kami ini powerful, kami punya kuasa. Nggak bisa begitu. Apalagi yang terdakwa ini, Rasman ini adalah lawyer. Sementara itu, Farhad Abbas sebagai pengacara juga mengecam keras tindakan Rasman dan tim kuasa hukumnya karena apa yang mereka lakukan sangatlah mencoreng pengadilan dan hukum di Indonesia. Bahkan Farhad memiliki dugaan bahwa keributan yang terjadi sudah direncanakan sedemikian rupa. Namun di balik semua itu, ia meminta dengan tegas agar Rasman bahkan seluruh tim kuasa hukumnya ditindak secara hukum. Dari awal saya sudah melihat ya pengacara Rasman ini bersama istrinya udah teriak-teriak minta ganti hakim. Baru pertama dalam peradilan Indonesia, pengadilan yang kita hormati dihina-hina, dimaki-maki oleh seorang pengacara, bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi advokat yang lainnya, dan minta pengadilan untuk Ketua Mahkamah Agung mencopot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak dicopot begini hasilnya. Larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman, ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara, kemudian mereka naik meja, ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakimnya, ya, Ketua Mahkamah Agung perintahkan tahan pengacara yang bikin onar. Larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal yang masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Dan seluruh pengacara yang ada di situ tangkap semua mereka. Proses. Tidak usah lagi kasih ampun. Nggak ada lagi alasan membela diri segala macam. Memang dari awal teriak-teriak. Dan keributan ini sudah direncanakan. Ini adalah bentuk arogansi, ya. Dan tolong nanti dites lagi kejiwaan pengacara-pengacara yang suka ngamuk-ngamuk di pengadilan. Menelisik balik ke belakang, perkara antara Rasman dan Hotman sebenarnya sudah bergulir selama 2 tahun. Kala itu, Rasman bertindak sebagai kuasa hukum mantan asisten Hotman, Iklim Hakim, dan menuding adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sang seteru. Merasa tak terima,
Hotman pun melaporkan Rasman dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ia bahkan menuding Rasman sebagai otak yang memang sudah merekayasa semuanya sejak awal karena perasaan dendam terhadap dirinya. Saya tadi sejatinya akan ngomong bahwa semua yang dituduhkan di Instagram itu adalah fitnah. Bahkan ada pengakuan dari Iklim Hakim. Pertama kali Iklim Hakim dihubungi oleh manajernya si Rahmat adalah janjinya iming-iming mau dikasih kerjaan. Agar Iklim Hakim tahu, sesudah dia tahu, sesudah viral ada masalah saya dengan Iklim Hakim, dia berusaha lah masuk sebagai kuasa hukumnya. Karena si botak itu, si Rasman itu dendam banget sama Gae karena dikiranya dia dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacaranya, dikiranya gara-gara aku merebut Richard Lee sebagai klien. Padahal saya sering viral sama Richard Lee gara-gara aku join skincare, aku pernah diajak dikasih saham. Bukan Richard Lee itu nggak pernah jadi klien gua sampai hari ini. Akhirnya Kim mengaku bahwa dari pertama ketemu, dari mulai kedua bertemu pun sudah di frame gitu, sudah dibuat seolah-olah bahwa diarahkan nanti ada pelecehan seksual, ada begitu-begitu. Dan si Kim sudah membantah semuanya. Dan si Kim juga mengaku dari mulai pertemuan kedua dan sebagainya sudah diiming-iming, dibujuk. Mau nggak jadi istri ke-8? Itu pengakuan pengacaranya. Kelakuan pengacara dan si Rahmat itu norak. Ya, kalau soal gelar doktor, aduh, saya udah dokter dari puluhan tahun lalu. Itulah norak. Ya norak lah. Kasusnya pun kasus-kasus kecil. Ya, norak. Jadi makanya orang-orang kayak gitu saya cuek aja. Tapi karena dituduh penjahat seks, dituduh ada kelainan seks, ya gue nggak ada maaf lagi. Istilahnya itu no point of return. Gue akan kejar kau secara hukum sampai dia terdakwa dan benar terdakwa. Lah udahlah, Hotman ini beraninya cuma di medsos. Di medsos. Kalau dia punya mental yang kuat, hadapi kita tadi. Katanya pasukannya banyak. Tapi kemana semua? Dan nggak usah kau pancing-pancing. Saya udah bilang udah. Sekarang kehebatan kau itu sudah terbukti hari ini, kau tidak ada apa-apanya. Setelah selama hampir 2 tahun ditetapkan tersangka atas laporan yang dilayangkan Hotman, akhirnya kasus tersebut dinyatakan P21 pada bulan November 2024 dan Rasman dinyatakan sebagai terdakwa. Berkali-kali keduanya saling melempar bola panas, terutama Rasman yang menduga adanya permainan oknum dalam perkaranya. Ia bahkan sampai protes dan meminta untuk mengganti majelis hakim dalam sidang selanjutnya. Di sisi lain, Hotman mengaku tidak pernah merasa gentar, apalagi menjadikan Rasman sebagai terdakwa saja baginya sudah merupakan kemenangan yang telak. Kan saya udah bilang dari awal, kalau ini dibawa ke pengadilan, ini pasti terbuka. Kami lihat BAP dia sendiri yang ngaku. Jadi kira-kira kok mau disembunyikan? Apa kepentingan hakim menyembunyikan itu? Iklim Hakim bukan anak di bawah umur dan kami berhak mengusulkan untuk diganti. Dan surat kami sudah masuk dan sudah dibalas. Nah, jadi saya minta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengganti hakim dimaksud. Dan sidang tanggal 20 kami minta agar hakimnya dirubah semuanya. Karena kalau itu dilanjutkan sudah nggak enak, sudah nggak nyaman. Pasti dia sakit hati, pas saya juga saya sakit hati. Surat kami sudah masuk ke Ketua PN, sudah dibalas, ke JPU. Tim saya lagi ke Komisi Yudisial, udah berangkat Rahmat, sudah ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, sudah jalan semua. Berarti terkait itu ya? Prinsip kami tidak akan datang kalau hakimnya belum diganti. Kalau mereka mau tangkap ya silakan. Kita akan lihat. Apa yang ditakutin dari si gendut kayak gitu? Punya koneksi kagak, punya ini juga biasa-biasa. Apa yang ditakutin? Orangnya angkuh begitu, bikin kerucuhan di persidangan, hanya emosi-emosi doang. Jadi malah gua nggak remeh gitu loh, nggak takut.
Kalau gua takut, ngapain gua bisa sampai dibikin dia terdakwa? Terdakwa itu sangat menyakitkan itu. Waktu sama Dr. Richard Lee juga kayaknya kayak gitu kan. Kayak Lee kan mau didekati gitu dengan cara ngegos kayak gitu. Richard Lee juga begitu. Itu gayanya. Tapi itu kan cocok untuk lawan orang-orang kampung.